Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal berapa nih? 6 Desember ya 2025. Kita off cam dulu karena saya juga buru-buru ini ada kegiatan IHSG kemarin hari Jumat. Sorry tadi malam saya juga nggak ada update. Jadi saya update aja pagi ini di 8.632, minus 0,09%. Mover terbesar masih ada, value terbesar ada di Mina, Cuan, Dewa, Koin, BKSL. Artinya ini saham-saham yang Anda semua sudah tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini saya akan update karena kemarin banyak updatean saham-saham dividen di luar batubara. Sekarang saya coba update yang batubara seperti apa, posisinya sekarang bagaimana untuk saham-saham batubara. Nah, ini listnya sudah saya siapkan. Ada berapa ini? Ada 21 emiten di bidang batubara: AADI, BSSR, TPMA, Pegas, Gems, Akra, ITMG, Elsa, PTBA, Adro, Mcol, Maha, TB, ADMR, ABMM, KKGI, PSSI, SGR, MBAP, SMGR, Indi. Harga sudah diupdate semua ke harga hari Jumat. Ada yang plus, ada yang minus, ada yang turun, ada yang naik. Dari kondisi ini kita coba urutkan dari potensi dividen tertinggi itu seperti apa. Jadi kalau bicara seperti ini, AADI jadi urutan pertama. Jadi price-nya AADI itu 7450. Ini minus 1% dari harga sebelumnya. Nah, kalau ngelihat seperti ini sebenarnya harga wajarnya di 11.000. Kenapa harga wajar 11.000? Karena potensi yield dividennya ketika kita interpolasi ke 9%, di mana 9% itu adalah target dividen kita. Nah, angka 11.000 itu equal dengan potensi dividen dia di angka 9%. Nah, sekarang potensinya ada di berapa? Ada di 14%. Artinya harga per sekarang itu harga yang cukup murah. Tapi ini ada disclaimer-nya. Disclaimer-nya adalah AADI baru bagi dividen satu kali, di mana di Desember kemarin bagi 536. Kalau kita lihat di chartnya, 536 itu di ex dividen 18 November 2025. Oh ya, saya salah ya, bukan di Desember tapi November 2025. Di mana kalau mereka menjanjikan awalnya di PUPS itu payout rasionya di 45%. Sehingga kalau sudah bagi 536, sebenarnya yield berikutnya atau sisanya harusnya dengan EPS sekarang yang 1.500-an ini, itu harusnya di 143. Nah, kita cek ya, ini 1509 kemudian 1651. Range-nya berarti 1509 sampai 1651. Nah, ini dia. Itu kalau 45%. Tapi kebiasaannya Adaro Group, kalau sudah bagi dividen interim, dividen finalnya itu mirip-mirip dengan interimnya beberapa tahun terakhir ya. Sehingga saya pakai asumsi 70%. Kenapa asumsinya 70%? Ya ini memiripkan sesederhana itu, ini ilmu glodok aja. 536 ke 520, jadi 7% plus 7%, jadi 14. Apakah ini murni betul? Enggak murni. Jadi Anda harus punya resiko atau punya hitungan sendiri yang menurut Anda resikonya oke. Silakan dihitung sendiri. Kalau saya ngitung seperti ini pasti ada resikonya ya, gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain? Iya. Salah satu pertimbangannya adalah Adro butuh dividen, dimana dia minta dari ADMR kan. Sekarang kan potensi terbanyaknya Adro itu dividen dari ADMR. AADI dia hanya menguasai sekitar 15%. Jadi supaya Adro bisa bagi dividen lebih baik, karena kebiasaannya Adro itu bagi dividen bagus, ya apa yang dijanjikan oleh AADI di 45 bisa jadi lebih. Karena kalau nggak salah, saya lupa ingat ya, di PUPS-nya itu angkanya sih 45. Apakah itu tuh minimum atau maksimum atau fix 45 atau ada range di sana. Tapi 45 itu ada di PUPS-nya dia. Nah, karena ini saya buru-buru, saya nggak ngecek PUPS-nya. Nanti teman-teman cek aja langsung ya di dokumen PUPS-nya, di search aja, dicari. Terus yang kedua ada BSSR. Ini harganya di 3890. Ini disclaimer on juga untuk BSSR. Sudah bagi 222, agak lumayan gede kemarin baginya. Dan payout rasionya ini juga diedit ya di 85%. Mengikuti tadi 222 dan 214 ya posisinya. Jadi tidak ngikutin payout rasio BSSR yang biasanya. Biasanya kan 57 ya.
Ya pernah sih 85, pernah 86. Tapi kalau ngikut 2024 kan 57 ya. Lah dengan kondisi seperti itu, ada potensi BSSR bagi dividen setahunnya adalah 11%. Oh ya, AADI tadi 14% ini setahun ya. Kalau Anda masuk sekarang berarti potensinya tinggal sisanya saja ya, sisa dividen ini yang warna biru, urutan biru ini adalah sisa dividen. Di BSSR juga ada notice. Notice itu maksudnya terkait dengan cadangan batubaranya mereka. Saya sih belum dapat update terakhir. Nanti juga masih di research. Nah, ini sebenarnya screener ini sebenarnya hanya untuk membuat portofolio saya bisa terprioritaskan ke yang terbaik saja. Nanti pas waktu mau eksekusi biasanya akan ada review yang lebih dalam terkait dengan itu. Misalnya saya mau beli BSSR ya, berarti akan direview lebih dalam apa-apa resikonya. Jadi tidak murni mati hanya ada di screener ini. Nah, teman-teman juga sama ya. Melihat screener ini, oh ada nih, oke, ADI, TPMA, BSSR, Pegas. Nah pas waktu mau beli misalnya Pegas, Pegas cari dulu layer-layer berikutnya apa, risiko-risikonya apa, kemudian TPMA cari dulu layer-layer berikutnya apa, risiko-risikonya apa, gitu teman-teman. Lah ini juga saya update ya, ini kan ada berapa, 21. Nah di screener ini ada 70, ada 80 saham yang saya urutkan begini. Nanti akan ketemu mana saham yang tertinggi, itu biasanya saya open di membership ya, join ya, di subscribe, kemudian di subscribe itu nanti ketika buka lagi akunnya saya di YouTube, nanti akan ada join di situ. Nah, join channel itu hanya member-member yang hanya video-video yang bisa diakses oleh member, di mana video itu lebih terbuka aja, ngomongnya lebih bla-blaan, kemudian screenernya nggak per segmen-segmen, tapi semua langsung bisa di open, jadi bisa dipakai untuk watchlist mingguan ya. Terus selanjutnya ada TPMA. TPMA ini potensi dividennya adalah 10%, di mana TPMA itu baginya satu kali saja. Jadi ini di bulan Juni. Nah, ini menarik sebenarnya ya, TPMA sama Pegas. Nah, ini udah sideways lama. TPMA hari ini posisinya ada 570 harganya, sideways-nya lama banget. Nah, kalau mau dicek bandarmologinya juga silahkan mau dicek. Kalau nggak salah malah XL ini yang banyak pegang ya. Yes, ini XL banyak pegang, YP banyak buang, SQ nomor 2, EL, PD, XL Stockbit ya. Kalau Stockbit yang pegang ya biasanya sahamnya jarang cepat naik ya, gitu. Artinya ya mungkin teman-teman yang mengharapkan dividen, mengharapkan jangka panjang, bisa jadi seperti itu. Terus ada Pegas berikutnya. Pegas itu potensi yieldnya ada di 9,5%. Di mana 9,5% ini didapatkan dari EPS-nya dia 210. Terus payout rasionya 82. Selanjutnya ada GEM di 8%. Akra, ITMG, Elsa. ITMG sudah bagi 738. Sisanya ya mungkin bisa sekitar 900-an. Itu nanti pas waktu closing ya. Kemudian ada Elsa ya, Elnusa. Baru PTBA dan seterusnya. Nah, ini dividen per tahun yang saya update di sini itu adalah dividen EPS terendahnya. Ini adalah worst case kan. Nah, dari situ bisa teman-teman cek semua PTBA, Adro, Mcol dan lainnya. Silakan dicek dan bisa ini dijadikan watchlist ya. Terus seperti biasa kita akan simulasikan jika equity kita berkembang sesuai dengan dividen yang didapat. Dividen yang didapat misalnya 14 atau 11 atau 10 gitu ya. Kita simulasikan di simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Skemanya adalah kebutuhan pensiun kita 10 juta per bulan pengennya, sehingga setahun 120 juta. Jika yield dividen 14%, tadi 14, berapa? 14,2 ya. Kita mendapatkan perusahaan yang punya yield 14,2 setahun ya. Ini bebas ya, mau dividen terus-terusan atau mau capital gain, intinya equity kita itu bisa berkembang 14% setahun.
Bagaimana kalau kita menabungnya dari umur 30 sampai umur 55 pensiun, artinya 25 tahun dengan asumsi inflasi 2,5% per tahun, maka future value dividen yang 10 juta hari ini itu equal dengan 18 juta 25 tahun lagi atau 220 juta per tahun 25 tahun lagi. Maka nilai investasi kita itu harus 1,5 miliar. Apakah kita yang bergaji UMR bisa untuk itu? Nah, kita simulasikan. Dengan nyicil 2 juta per bulan, ya, selama 25 tahun, artinya 5 tahun pertama itu 2 juta, 5 tahun kedua 2,4. Nah, naik ya. Asumsi kenaikan investasi 5 tahun itu 20%, modal awal 50 juta. Nah, investasi ini 2 juta, 2 juta, 2 juta ditabung, kemudian ketemu nanti pokok investasinya, ada dividen yang sebelumnya taruh di sini, total investasi jadi 108, ada dividen 15 juta taruh lagi di sini. Total investasi jadi segini, terus begitu sampai 10 tahun itu baru dapat 600 juta. Anda bayangkan 74 juta baru dapat 600 juta, sedangkan ini nilai investasi kita itu 1,5 M targetnya. Itu sudah 10 tahun. 10 tahun tuh bukan angka yang pendek ya. Panjang banget itu. Setahun aja sudah membosankan. Di investasi itu setahun udah membosankan. Apa bosannya? Anda nabung 2 jutaan, kemudian Anda punya di rekening saham itu 192 juta. Ketika sebulan itu nambah 2 juta, jadi 194, itu kecil banget. Kita pengennya dari 192 langsung lompat ke 300, langsung lompat ke 350 gitu. Ada grengnya, ada efeknya. Tapi kalau setiap bulan cuma nabungnya 2 juta, 2 juta, 2 juta, pas waktu rekening isinya efek itu 192, itu membosankan sekali. Berpotensi kita itu tergoda dengan hal-hal di luar planning. Makanya kita manipulasi dulu otak kita supaya tidak tergoda dengan ini ya, red car teori ini sebenarnya. Jadi kalau kita lewat di jalan, kita sudah tahu tujuan akhirnya kita harus menghitung mobil warna merah, kita akan ketemu mobil warna merah itu lumayan banyak. Tapi kalau enggak, kita enggak tahu, pas waktu jalan aja, nanti pas waktu nyampe tujuan ditanyain mobil warna merah berapa, ada berapa, kita nggak akan ngeh selama perjalanan itu ada berapa mobil warna merah. Nah, itu teori red car teori ya, di search aja, yaitu untuk memanipulasi otak kita supaya fokus. Nah, 10 tahun segini. Oke, kita lanjut ke 15 tahun pertama. Nah, dari 10 tahun yang 600, di 15 tahunnya menjadi 1,5 M. Ini udah mulai berasa nih. Kemudian di 20 tahunnya jadi 3,2 M. Dengan yield 14 ya, 14% ya. Karena 14%-nya 1,5 M itu 200 juta. 14%-nya 1,7 M itu 252 juta. Jadi powernya itu, kicknya akan lebih power lagi gitu ketika capital kita itu gede. Terus tahun ke-25 jadi berapa dari 3M tahun 20? Jadi 6M. Maka krusial momennya itu ada di 10 tahun pertama ini. Kita mengumpulkan sampai seluruhnya kekumpul angka-angka yang seperti ini. Nah, ini grafiknya sudah saya grafikan, estimasi dividen diterima tiap bulan. Tapi dividen kan pasti nggak diterima tiap bulan ya. Dividen diterima setahun. Cuma ini disebulankan. 5 tahun pertama 2,8. 10 tahun berikutnya 7,8. Baru 18 itu 15 tahun. Baru 20 tahun itu 38. Ini targetnya yang warna merah ya, yang 18 juta. Di tahun ke-25 bisa 78 juta per bulan. Itu kalau yield dividennya 14%. Kalau 11% gimana Bang? Ya, kita tinggal estimasi 11,2. Nah, dari 70 sekian jadi cuma 38. Kemudian estimasikan lagi 10% bagaimana? Ya udah 10,7. Nah, dari 38 jadi 34. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi 3 ini itu menarik untuk dilirik, bahkan sampai Pegas ya. Pegas berapa sih kalau Pegas 9,5 ya? Nih 9,5. Tuh, masih kecapai juga ya. 9,5. Kemudian 8 games 8 ya. 8. Oh, ini 8 sudah mulai agak struggle nih kalau 8. Jadi harus di atas 8 lah. 9,5 masih oke lah ya. 9% kayaknya juga masih oke. Ya, 9% juga masih oke. Sesuai dengan target kalau 9% kan. Nah, tapi ini adalah yield keseluruhan. Kalau Anda misalnya beli
ada 10 juta duit, kemudian 2 juta dibeliin AADI, 2 juta dibeliin BSSR, 2 juta dibeliin TPMA, 2 juta dibeliin Pegas, maka yieldnya nanti akan dirata-rata kan. Jadi yieldnya adalah yield equity, bukan yield dividen yang ada di situ. Jadi perhitungan ini adalah total equity, total kekayaan ya teman-teman ya. Equity itu kekayaan. Saya kira cukup untuk hari ini, singkat, padat. Nanti silahkan di request lagi jika ada yang mau di review yang lain ya. Utamanya kelompok, ini ada minyak gas batu bara, kemarin sudah ada barang baku, barang perindustrian, farmasi, riset kesehatan sudah. Kemudian ada yang lain-lain nih, logistik belum, konstruksi bangunan, makanan, minuman, otomotif sudah. Jadi ini bisa kita update karena harganya update terus, kuartalnya juga update terus, maka posisinya bisa berubah-berubah. Jadi kita tidak loyal terhadap perusahaannya atau terhadap ticknya atau terhadap sahamnya, tapi kita loyal terhadap potensi yieldnya. Sehingga dari posisi ini kita bisa reposisi akun kita atau reposisi porto kita menjadi yang paling optimal, yang mana. Disclaimer on, silakan untuk yang mau join silakan join aja dengan yang 10.000 per bulan, enggak usah 50.000 per bulan. Karena yang 10.000 per bulan di situ tulisannya nggak dapat video, tapi aktualnya sebenarnya dapat video. Karena saya share di YouTube tuh kemarin saya nggak tahu, nggak bisa setup, mau bikin satu tapi harus bikin dua ya. Jadi akhirnya ya gitu, ada 10 ada 50. Buat yang 50.000 sebulan, terima kasih sudah support. Beberapa teman-teman yang join di member dengan 50.000 sebulan. Saya kumpulin di situ hanya untuk mengeksklusifkan aja apa yang ada di screener ini supaya tidak banyak mudorotnya. Karena kebaikan itu kadang-kadang bisa mengundang mudorot ya, tergantung sudut pandangnya kita. Terima kasih, kata-kata tidak bisa menyembuhkan atau tidak bisa menyakiti sebelum kita mengizinkan. Itu aja dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.